Halo Pak Indra, Halo, selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah mau mampir di channel kami. sama-sama kehormatan Mas buat saya. Oke, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak tentang Siap, khusus tentang Bapak nih, gitu kan? oke. Oke, jadi saya tuh tertarik sekali kemarin tuh membaca profilnya Bapak. Itu tentang Bapak adalah pemerhati pendidikan ya Pak ya, di sini ya. Pendidikan di abad 21 ini dengan pendidikan 5.0 itu maksudnya seperti apa ya Pak kalau boleh dijelaskan? Ya memang saya termasuk spesies yang langka ya. Spesies yang langka ya Pak? Karena orang Indonesia itu ya kita harus tahu kebanyakan yang mau terjun di bidang pendidikan, mulai dari kuliahnya yang di mana-mana nggak keterima, baru dia kuliahnya ilmu pendidikan. Oke. Lulusan ilmu pendidikan yang kerjanya nggak terima di mana-mana, baru mau jadi guru. Oh, Ya kan? iya iya. Itu yang makanya kalau zaman saya dulu kan anak IKIP tuh anak yang selalu dibully kan, dianggap yang paling nggak pinter kan. Nah, tapi justru itulah yang menjadi problem besar kita. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa kayanya, tapi karena kita nggak punya manusia yang mampu mengelolanya dengan baik, karena tadi yang terjun di bidang pendidikan bukan yang terbaik. Agak berbeda dengan negara tetangga kita yang besarnya cuma sekecamatan nih, Singapura nih. Dia, Lee Kuan Yew dulu mengatakan untuk bisa mendidik generasi masa depan yang unggul, mereka harus dididik oleh generasi masa kini yang terunggul. Jadi makanya guru-guru di Singapura itu adalah guru-guru yang gajinya paling tinggi dibanding dengan profesi lainnya, dan nggak sembarangan orang bisa menjadi guru di Singapura. Itu perbedaannya dengan kita lah. Kenapa bisa berbeda begitu Pak? Di negara kita ini kalau apa namanya kayak IKIP itu kan spesialis untuk guru Pak, sekolah Ya, yang betul. jurusannya untuk guru. Tapi Betul. kenapa lulusan IKIP ini kalau kata Bapak tadi kurang baik? Karena memang urusan pendidikan di Indonesia itu nggak pernah dikelola secara serius. Oke. Ya kan? Sekarang misalnya aja Presiden kita saat ini Pak Jokowi mengatakan periode kedua beliau itu fokusnya akan pembangunan SDM unggul. Apa yang dilakukan berbeda dengan era-era sebelumnya? Nggak ada. Dan gimana mau unggul kalau ada menteri yang masih ngerangkap jabatan jadi ketua umum PSSI misalnya, ya kan? Itu kan berarti kita kekurangan SDM unggul, ya kan? Iya iya. Ada presiden yang berupaya untuk nambah periode, ya kan? Memperpanjang masa jabatan, kan berarti kita kekurangan SDM unggul. Berarti kan dengan kata lain program pembangunan SDM unggulnya kan gagal, ya kan? Makanya itu yang harus kita benahi, kita harus fokus. Ada hal yang menarik, Mas. Ya, apa itu Pak? Tahun lalu pada saat presiden itu menaikkan harga BBM, Pertalite dan solar, itu ada artikel, saya lupa di Kompas atau di mana ya, yang mengatakan negara Indonesia itu kenapa harus menaikkan harga BBM karena sangat bergantung pada Singapura. Bukan pada minyak dunia Pak? Iya, impornya dari Singapura. Oke. Impor BBM-nya dari Singapura. Kenapa menarik? Singapura tuh nggak punya minyak. Singapura nggak punya sumber daya alam sama sekali. Sedangkan Indonesia berlimpah minyak. Jadi kan lucu, negara penghasil minyak bergantung pada negara yang nggak punya minyak sama sekali. Jadi kan kemudian cuma dua, orang Singapura yang pinter banget, atau orang Indonesia yang bodoh banget. Nah itulah kenapa kita memang butuh sekali perbaikan yang betul-betul nyata ya dalam dunia pendidikan kita. Oke. Gitu. Yang tadi saya belum terjawab Pak. Itu pendidikan 5.0 ini maksudnya apa Pak sebenarnya ini? Pendidikan 5.0 itu sebetulnya ngikutin dari tulisannya Ayumi Fukuyama yang sangat terkenal dan sekarang menjadi standar untuk pemerintah Jepang dan bahkan juga menjadi standar dunia, yang beliau membuat tulisan mengatakan manusia itu sudah berubah secara kemasyarakatan itu 4 kali dan menuju yang ke-5 kali. Jadi era 1.0 itu adalah era berburu. Jadi kehidupannya kehidupannya itu seputar kehidupan berburu.
kan? Mereka harus nomaden, pindah-pindah tempat. Jadi ya belajar cara nangkap hewan kan gitu. Iya. Sangat fisik kan gitu. Tapi kemudian nggak berlangsung selama-lamanya. Mereka berubah ke era bertani. Oh, Yang tadinya nomaden sekarang malah bikin kampung. bikin Ya rumah. kan? Hewannya nggak diburu tapi diternak. Iya. Tanamannya nggak dipetik tapi dibudidaya. Itu kan berubah. Ya, oke. Jadi ada perubahan. Kemudian era 3.0 itu era industri. Ya. Jadi mulai masuknya pabrik-pabrik, ya kan? Oke. Mulai muncul yang namanya sekolah, itu di era industri. Makanya kalau kita lihat sekolah itu kan nggak beda jauh sama pabrik. Mungkin nggak nyadarin, tapi sekolah itu memang didesain sebetulnya dulu untuk menyiapkan manusia kerja di pabrik. Enggak terlalu Oke, coba. notice saya. Gini. Gimana Pak maksudnya? Tanda masuk pabrik apa? Tanda masuk pabrik adalah Tanda mulai, bel. Tanda masuk Lonceng. sekolah. Sama lonceng. Nah, sama kan satu. Oke, sama. Kerja di pabrik, bajunya Bajunya seragam. belajar Sekolah sekolah. seragam juga. Oke. Nah, kan gitu. Kemudian Mix. kalau kita lihat kerja di pabrik, Hmm. hanya ada satu jawaban yang benar. Apa itu? Kalau kita kerja di pabrik garment misalnya, Hmm. ya kan? SOP-nya jahit kancing itu harus 15 kali. Kalau kita jahitnya 20 kali salah kan? Ya, Kalau kita jahitnya 10 kali salah juga. sudah diajari seperti itu Nah, memang. jadi Ada kenapa di sekolah kita di era itu diajarkan hanya pakai kunci jawaban? Karena kita mau disiapkan kerja di pabrik. Belum lagi hasil produksi pabrik. Selalu ada kan? Hmm. Dibuat tahun berapa? Expired-nya kapan? Ya kan? Hmm. Buatan 2023, Hmm. expired-nya 2026. Hmm. Di sekolah kan gitu, lulusan 2023. Kapan harus ngambil ijazah lagi? Ya. Jadi tanpa kita sadari sebetulnya memang eranya, jadi nggak salah, memang disiapkan untuk menyiapkan SDM manusia di era itu. Tapi sekarang udah berubah, sekarang sudah di era 4.0, 4.0. era informasi, di mana yang namanya informasi itu betul-betul terbuka lebar. Kalau era industri itu kan era secret, era rahasia. Orang yang punya resep ayam goreng yang paling enak, ya itu yang akan laku. Yap. Tapi kalau sekarang orang punya resep ayam goreng yang paling enak, dia malah cerita di YouTube, Di TikTok. ya kan, di TikTok, Instagram. ya kan. Jadi bukan eranya rahasia lagi, tapi justru eranya informasi. Kita mau nyari informasi apa aja, kita mau belajar apa aja, ada di internet. Oke. Nah, dalam waktu yang nggak lama lagi, perkiraannya 2030, 2035, jadi kita bicara cuma 7 tahunan lagi, kita akan masuk ke era yang disebut era masyarakat 5.0. Apa Itu masyarakat yang disebut dengan masyarakat cerdas, masyarakat yang inovatif. Jadi mereka yang bisa berkarya di era itu adalah mereka-mereka yang tidak lagi hanya menggunakan fisik, tapi menggunakan kemampuan otak untuk berpikir, khususnya untuk menemukan solusi-solusi baru, bukan sesuatu yang sudah ada, bukan nyari jawaban lagi. Karena jawaban sekarang kita mau kasih soal, Oke. buat anak sekarang, suruh ChatGPT jawab bisa jawab Iya. semua. Jadi kan nggak ada gunanya lagi kita. Teknologi AI, Pak ya. Nah, itu teknologi AI. Jadi yang kita butuhkan adalah bagaimana anak menjawab soal yang belum ada jawabannya. Dengan kata lain, anak kita dorong untuk menjadi inovator, untuk menjadi pencipta, dan itu menjadi level kecerdasan yang paling tinggi. Itu yang dibutuhkan di era 5.0. Berarti harus dirubah semua dong, Pak. Oh, iya dong. Kurikulumnya dan cara pembelajarannya semua harus dirubah berarti, Pak. Sekarang masuk akal nggak di era 2.0 saat orang itu harusnya belajar nyangkul, tapi kita ke sawah bawanya tombak untuk berburu? Enggak sih. Kan menyesuaikan eranya kan? Iya. Jadi bukan berarti berburu itu salah, tapi karena sampai zaman sekarang 2023 masih ada suku di Indonesia yang hidupnya dengan cara berburu. Ya masih ada di yang primitif juga. Ya kan masih ada kan gitu. Tapi kan kalau kita bicara mayoritas, kita membutuhkan mereka untuk hidup di era digital ini, di era 5.0 ini. Jadi
Kalau sudah eranya bertani, ngapain diajarin berburu? Bukan berarti berburu salah, tetapi itu nggak sesuai dengan eranya. Betul. Ah, Gitu. pertanyaan saya, kalau misalkan Bapak punya pendapat seperti itu, apakah di negara kita ini, khususnya Indonesia ini sudah siap atau sanggup, Pak? Kita nggak bicara masalah sanggup nggak sanggup, tapi justru pertanyaannya, Heeh. kita ini mau betul-betul menjadi bagian masyarakat modern, atau kita mau menjadi masyarakat primitif? Ya, Kan itu pertanyaannya. Iya. Artinya gini, kita bicara sejarah ya. Dulu ada sebuah negara besar yang namanya Majapahit, Oke. ya kan? Pasti itu kalau kita lihat dari size-nya, dari ukurannya, dari tingkat kesejahteraannya, akan lebih sejahtera dari negara tetangganya di timur di timur bagian selatan lah. Jadi di tenggaranya itu yang adalah di zaman itu penjara bagi kerajaan Inggris. Sekarang namanya Australia. Oke. Berarti kan kalau dari tingkat peradaban, logikanya pasti Majapahit jauh lebih maju daripada negara yang dijadikan penjara ini. Ya, kena duluan. Ya. Tapi sekarang di mana? Negara ini sudah berubah menjadi Australia, Majapahit sudah berubah menjadi Indonesia. Di mana letak mereka? Mana yang lebih maju? Australia. Ya kan? Berarti bukan masalah siap tidak siap, mau nggak merubah kondisi yang tadinya ketinggalan menjadi lebih maju. Tahun 60-an, saat Singapura, Malaysia merdeka, orang Singapura, orang Malaysia datang ke Indonesia itu bengong-bengong. Ngelihat Monas, ngelihat Jembatan Semanggi, ngelihat Gelora Senayan yang dibangun oleh Bung Karno, itu mereka, wih keren banget ya. Tapi coba sekarang, kita ke Singapura, bengong-bengong ngelihat Marina Bay Sands, ke Kuala Lumpur kita bengong-bengong ngelihat Menara Petronas. Jadi Tertinggal ya, Pak? kita yang menempatkan diri untuk menjadi tertinggal dibanding mereka yang tadinya di belakang kita. Nah, ini artinya kita nggak akan selalu tertinggal. Kalau sekarang kita ketinggalan, sekarang tinggal kemauan kita. Mau nggak kita menjadi Untuk bersaing. untuk lebih maju lagi dan kita bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Selevel Majapahit dulu kan begitu. Iya, betul, Pak. Setuju, Pak. Nah, ini mau bicara mengenai pendidikan lagi nih, Pak. Ya. Kalau yang saya tahu nih, Pak, itu ada pro kontra, Pak, antara pendidikan yang dari tingkat SD, SMP sampai kuliah itu sebenarnya tidak menjamin itu menjadi sebuah masa depan sebenarnya. Ada beberapa orang yang menganggap hal tersebut itu bukan jaminan, gitu, Pak. Kalau menurut Pak Indra, yang dikontrakan orang-orang itu apakah sudah sesuai atau tidak, Pak? Karena memang ya sekarang ini S1 banyak pengangguran, S2 banyak pengangguran. Ya. Mereka tidak bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di sekolah mereka gitu, Pak. Nah, sekarang untuk merubah hal seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau kita bisa melihat perubahan dari 3.0 ke 4.0 saja, ya kan? Ini juga yang tidak disadari masyarakat Indonesia. Era 4.0 itu orang-orang suksesnya, ya kan? Kita sebut aja almarhum Steve Jobs, Ya. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ya, Facebook. semuanya nggak punya gelar S1. Jadi dia datang ke Indonesia suruh jadi guru nggak boleh, apalagi jadi dosen. Ya. Ya kan? Jadi kita sudah melihat ini ada perubahan nih. Ternyata mereka yang menjadi paling sukses bukan produk dari institusi pendidikan formal. Ya. Mereka nggak punya gelar, tapi mereka menjadi orang sukses. Berarti yang menjadi problem kan bukan institusi pendidikannya, tapi apa yang diberikan oleh institusi pendidikan ternyata masih tadi untuk menyiapkan masyarakat kerja di pabrik. Pabrik ya, Pak. Ya kan? Yang dan Indonesia itu sangat kental sekali. Ada gelar, itu kan sama kayak stempel.
Iya, cuma surat doang, Kan kertas. kan ada stempelnya, ini grade apa, grade Iya. apa, ya kan gitu. Dan di Indonesia sampai sekarang orang masih bangga banget. Bahkan sekarang kita bisa sampai punya gelar Profesor HC. Itu cuma Indonesia tuh. Profesor apa? HC, Pak? Ya nggak tahu itu humoris causa atau hororis causa kan gitu. Tapi hanya di Indonesia ada Profesor HC. Gitu. Banyak gelar-gelar HC di Indonesia. Iya. Banyak orang jualan gelar. Dan permasalahan lagi pemerintah itu kayak mewajibkan gitu loh Pak untuk masyarakat ini untuk sekolah gitu kan. Nah. Kualitas sekolah di Indonesia ini ya tidak sebaik yang negara-negara lain punya kan. Buktinya banyak orang Indonesia yang setelah lulus SMA mereka ingin kuliah di luar negeri. Itu salah satu bukti nyata kebodohan pemerintah Indonesia dalam memahami pendidikan. Indonesia itu melihat yang namanya pendidikan sama dengan persekolahan. Saya bahkan menyebutnya ini bukan pendidikan tapi pendudukan. Pendudukan. Gimana caranya supaya anak duduk aja kan gitu Iya, Pak. di kelas. Okay? Sedangkan kalau kita mengacu pada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan yang namanya pendidikan dengan ekosistem yang ideal itu harus terdiri dari 3 pusat. 3 sentra. Rumah, sekolah, masyarakat. Rumah, sekolah, masyarakat. Ini yang harus dibangun. Ini yang namanya pendidikan. Pendidikan tidak sama dengan persekolahan. Nah, Indonesia yang diurusin adalah sekolah. Cuman sekolah. Jadi rumah orang Indonesia nggak pernah dijadikan sebagai pusat pendidikan. Terbukti saat pandemi kemarin kan, semua orang bingung saat rumah dipaksa menjadi pusat pendidikan, nggak ada yang siap. Iya. Ya kan? Orang desa di Indonesia itu mindsetnya mereka ingin anaknya bisa segera mondok, bisa sekolah di pesantren. Ya karena mungkin fondasi mungkin. Orang kota ingin anaknya sekolah di sekolah favorit. Pulang sekolah ikut lagi bimbel yang paling mahal, paling hebat. Betul. Dan itu di anak Jakarta bisa pulang jam 9, jam 10 malam tiap hari. Kesimpulannya Pak, rumahnya nggak pernah dijadikan sebagai sentra pendidikan. Padahal sentra pendidikan rumah ini adalah yang pertama dan utama. Ini nggak pernah disentuh. Ya kan? Nah tadi, masyarakat. Kalau di negara lain, anak pulang sekolah jam 3 siang misalnya. Ya. Habis itu langsung sibuk dengan yang hobi main sepak bola, akan fokus main sepak bola. Yang musik, yang organisasi, yang drama. Indonesia enggak, bimbel. Jadi semuanya kehidupannya tuh urusan sekolah. Makanya Indonesia ini salah satu negara yang jumlah mata pelajarannya paling banyak sedunia. 17 mata pelajaran. Sedunia ya, 17 ya. Tapi mutu pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Ranking berapa Pak kalau ini Pak sekarang? Rangkal terakhir itu 73 dari 77 kalau nggak salah. Gitu. 73 dari 77 negara. Wow banget ya. Iya, dan untuk urusan membaca, bahkan Indonesia itu di Bank Dunia menyebutnya functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Jadi orang Indonesia bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Dengan kata lain kan nggak bisa belajar anak Indonesia. Orang Indonesia nggak mampu untuk memahami teks. Menerjemahkan. Memahami apa yang dia baca. Dampaknya apa? Ini menarik. Apa itu? 2021 OECD mengeluarkan lagi sebuah kajian tentang membaca ya. Ternyata orang Indonesia itu adalah bangsa yang paling tidak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Mana yang fakta, mana yang opini. Iya. Nggak bisa bedain mana yang fakta, mana yang opini. Itulah kenapa di Indonesia itu yang namanya hoax, yang namanya fake news, itu dengan mudahnya dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan mudahnya diadu domba, dengan mudahnya dipanas-panasin.
Sebentar Pak, itu apa bukan karena teknologi Pak? Karena adanya kayak maksudnya kebebasan untuk Oh iya, tapi kan bersosial kalau orang media bisa gitu Pak. membedakan, oh ini adalah hoax, ini berita yang benar. Orang Indonesia nggak bisa mencari referensi mana yang, oh ini berita yang benar nih. Kenapa? Karena ada beberapa media mainstream itu mengeluarkan berita yang sama. Yang diambil adalah berita nggak jelas dari mana. Kadang-kadang juga TikToknya siapa. Dari TikTok aja udah percaya ya Pak Ya kan? Itu percaya banget. Terus kemudian memprovokasi lagi ini. Itu Indonesia. Makanya Microsoft juga menempatkan warganet Indonesia sebagai warganet yang paling biadab se-Asia Pasifik. Gitu. Itu semua kan ujungnya pendidikan. Jadi memang gagal total ini program pembangunan SDM unggul ini gagal total. Tapi Pak, yang tadi Bapak omongin, Ya. yang di negara lain nggak terjadi Pak? Terjadi juga kan Pak? Terjadi, tapi nggak separah Indonesia kan? Oh gitu. Ya karena tadi kemampuan literasinya jauh di atas kita. Jadi mereka sudah terbiasa dengan memahami teks, bisa mencari referensi. Oh ini data yang benar. Oh ini data yang nggak benar. Oh ini adalah opini. Oh ini adalah fakta. Itu mereka juga terbiasa seperti itu. Contoh anak Finlandia. Oke. Sekolah tuh cuma 3-4 jam per hari. Nggak kayak di sini ya Pak? Sini dari jam 7 pagi, pulang jam 10 malam. Iya. Yang diurusin kan urusan sekolah aja. Tapi hasilnya baca aja nggak bisa, kan bohong berarti. Semua yang dilakukan itu nggak ada manfaatnya. Itu 3-4 jam di sekolah, hasilnya kan di rumah, di masyarakat. Di rumah tuh kan berarti terus main game, dia akan baca, akan dialog dengan orang tua, dialog dengan tetangga, main bola, main ini. Jadi tadi seimbang rumah, sekolah, masyarakat. Jadi yang kita butuhkan justru ngurangin kegiatan sekolah, tingkatkan kegiatan di rumah, orang tua harus kita bimbing, kita bina, bagaimana muncul kepedean. Kan nggak pede orang Indonesia ini untuk mendidik anaknya sendiri. Iya, betul Pak. Karena yang dipikirin adalah, aduh, kita aja nggak bisa ngerjain soal sinus kosinus tangan nih. Kita serahin aja ke bimbel kan begitu. Padahal pendidikan itu bukan masalah soal ujian, tapi kan bicara hidup itu bagaimana menghormati, bagaimana belajar sejarah keluarga ini, itu kan diskusi, dialog itu justru yang lebih penting dibandingkan soal di sekolah, ujian, nilai. Kan kita kejar itu selalu stempel. Jadi kan 3.0 banget nih, industri banget nih. Jadi kita udah sangat ketinggalan, dan ini pemerintah juga nggak ada upaya untuk membenahi ini. Nah, Pak Indra sendiri bagaimana nih Pak? Kira-kira langkah-langkah yang bisa memajukan Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, itu kira-kira apa yang Pak Indra akan lakukan? Yang pertama memang harus mengubah sistem pendidikan nasional kita. Itu harus diubah, karena jelas sistem pendidikan nasional yang ada tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Kan cita-cita proklamasi itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah hari ini bangsa ini tadi dari berbagai kajian internasional, baca aja nggak bisa, gimana mau cerdas. Dari zaman VOC 500 tahun yang lalu sampai hari ini masih mudah diadu domba, walaupun bahasanya lain, sekarang cebong lah, kadrun lah, tapi tiap hari kan intinya orang Indonesia disuruh berkelahi dengan orang Indonesia lain. Sedangkan ada orang-orang yang mengambil keuntungan dengan cara-cara itu. Itu yang terjadi memang Pak. Apakah itu indikator kalau bangsa ini cerdas? Kan belum. Berarti kan memang sistem pendidikan nasional kita belum sesuai dengan cita-cita proklamasi, cita-cita bagaimana pendiri bangsa. Bangsa ini belum cerdas. Bagaimana Harus tadi cerdaskan. sumber daya alam kita masih harus bergantung sama negara lain. Padahal kita begitu kayanya. Ya kan? Kita punya 280 juta orang, tapi nggak dicerdaskan. Justru malah dibuat bodoh. Ini ada Bank Dunia itu bikin grafik yang menarik. Ternyata di Indonesia itu sekolah bukan tambah pintar, tapi tambah bodoh. Habis mahal sih Pak sekolah di sini Pak.
Nah, Semua pada bayar sih Pak. ini Gimana lagi kan, mau sekolah, itu gimana mau cerdas? pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita mengatakan, setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti kalau sekarang dikatakan pendidikan itu mahal, pemerintahnya inkonstitusional. Ya. Bahasanya ya. Setiap warga negara. Jadi kan bukan ada yang gratis, ada yang nggak gratis nih. Ya. Setiap warga negara, mau dari suku apa, mau dari agama apa, mau dia disabel atau enggak, itu punya hak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Bunyinya gitu. Ya. Ya kan? Problemnya juga masyarakat nggak pernah menuntut. Menganggap memang harus begitu, memang tiap tahun kita harus rebutan dapat sekolah negeri, Gitu. ya kan? Bahkan harus bayar, Beli bangku. beli bangku ini. Jadi bukannya dididik untuk anak itu berintegritas, malah dididik untuk kalau kamu punya uang, kamu akan bisa melakukan apa saja. Jadi uang menjadi menghalalkan segala cara dengan uang. Ini sudah sangat bertentangan dengan esensi pendidikan itu sendiri. Masuk PTN ya harus ada uang pelicinnya. Kalau mau Ya kan? Kalau mau lancar ya Pak. Nah, udah masuknya bayar, nanti keluarnya kan juga pasti bayar lagi. Ngapain lu masuknya bayar, keluarnya nggak bayar? Terus nanti nyari kerja, bayar lagi. Naik pangkat, bayar lagi. Bicara SDM unggul, bohong. Ya. Ini memang masalahnya sangat kompleks, tapi kan harus segera diperbaiki. Makanya nggak bisa ini dilanjutkan, harus dirubah. Harus dirubah ya. Nggak bisa lanjut, harus rubah. Berarti langkah konkret Pak Indra sendiri untuk merubah semua ini apa Pak? Tadi, satu, kita harus merevisi sistem pendidikan nasional kita. Dan memang sudah masuk prolegnas. Sudah masuk prolegnas, tetapi kemarin draft yang dibuat pemerintah, itu kenapa kami tolak? Karena sama dengan cipta kerja, sama dengan kesehatan. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Jadi bicara Undang-Undang Sisdiknas, ngomongnya di kamar gelap. Ya, Hanya tahu. mereka yang tahu ya. Hanya mereka yang tahu, tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Dan banyak sekali di mana isinya tadi bertentangan dengan konstitusi. Karena di sana ada kalimat yang mengatakan warga negara wajib ikut menanggung biaya pendidikan. Wow. Padahal konstitusi mengatakan pemerintah wajib membiayai. Pasal 31 tadi Pak ya. Dan pemerintah sendiri juga sudah punya wacana kan, pendidikan itu akan diberikan pajak pertambahan nilai, PPN. Wow. Jadi mindsetnya kan sudah berbeda. Yang harusnya pendidikan itu menjadi kewajiban konstitusional, ini malah mau dipajekin. Kan udah sangat berbeda. Semakin berat lagi nanti masyarakatnya Pak. Kecuali konstitusi kita memang mau diubah. Kita mau jadi negara kapitalis misalnya, memang semua mau dikomersialkan, beda lagi. Tapi kalau kita ini masih negara Pancasila, ya harus kita bicara memang semua orang harus mendapatkan pendidikan yang mencerdaskan, bukan cuma sekedar namanya ada sebagai peserta sekolah itu. Dan ini ada kajiannya yang dikatakan anak Indonesia itu sekolah tapi nggak belajar. Maksudnya gimana Pak? Jadi secara administrasi, mereka terdaftar. Mereka terdaftar. Banyak kok kejadian yang, terutama anak-anak Indonesia Timur ya, ini banyak kejadian kalau mereka keterima kuliah di kampus di Jawa. Saya banyak bicara dengan beberapa pengelola perguruan tinggi, lulus SMA tapi nggak bisa baca tulis. Nyogok berarti. Nggak, masalahnya bukan cuma nyogok, tapi ya kadang-kadang memang ini malah saya dengar dari teman-teman yang dulu lulusan Indonesia Mengajar. Jadi kan mereka ke daerah-daerah terpencil,
mereka juga dengan saksi mata sendiri mengatakan ada dulu ujian nasional yang ngerjain gurunya. Terus apa gunanya berarti? Kan justru itu. Apa gunanya untuk Sekarang pun sebetulnya saya ngelihat beberapa asesmen nasional ini juga ada beberapa yang ngerjain gurunya. Gitu. Jadi kan sudah nggak jelas tapi sebetulnya. sampai sekarang itu pun terjadi Pak, yang sekolah-sekolah online kemarin gitu kan, yang di rumah itu ketika anak-anak mendapatkan PR gitu kan, pekerjaan rumah itu ngerjain orang tua. Nah iya, itu kan udah rusak. Berarti buat apa gitu? Orang tuanya Guru nggak ngasih PR. orang tuanya nggak paham, gurunya juga nggak paham kan? Iya. Jadi cuman sekedar biar kelihatan mereka kerja. Orang tua itu dari sisi gurunya, orang tua pengen pokoknya anaknya nilainya bagus, Iya. ya kan? Jadi memang nggak ada sebuah konsep bagaimana sebetulnya mencerdaskan. Ini juga lucu nih, apa? Banyak guru-guru mengeluh ke saya bilang, Pak Indra, sejak kita online nih Pak, kan ulangan saya ganti, sekarang pakai Google Form, ya kan? Kenapa ya Pak? Nilai anak kami 100 semua. Saya bilang, Bapak Ibu tahu nggak? Itu jawabannya ada di Google nggak? Oh nggak tahu Pak. Udah bukan eranya lagi nyari kunci jawaban. Kalau Anda bikin soal yang ada jawabannya di Google, ya pasti anak akan benar. Makanya kasih soal yang nggak ada jawabannya di Google. Mungkin nggak Pak? Ya, sangat mungkin. Dengan Contoh. kecerdasan AI, mungkin nggak Bapak bilang? Nggak bisa dijawab, ini udah pernah saya coba. Apa Pak? Contohnya apa Pak? Apa bentuk dan warna rambut Pangeran Diponegoro? ChatGPT nggak bisa jawab. Ya. Apa bentuk dan warna rambut Pangeran Diponegoro? Nggak bisa jawab ChatGPT. Karena semua data tentang Pangeran Diponegoro pakai sorban. Dan yang namanya teknologi itu nggak bisa berimajinasi. Dia harus basisnya data. Bata ya. Harus basisnya data. Nah, kenapa saya ngasih soal begitu? Yang paling penting itu bukan jawabannya, tetapi proses mereka bisa keluar dengan jawaban itu apa. Misalnya ada, ini soal saya bikin buat anak SD loh. Mereka melihat dari keluarganya Pangeran Diponegoro, bapaknya begini, ibunya begini, kakeknya begini, neneknya begini, lihat rambutnya begini. Jadi mereka mulai dari sisi silsilah ini. Nyari tahu ya. Iya, jadi mereka ada proses riset yang mereka lakukan. Terlepas itu benar atau salah, tapi kan ada proses untuk berpikir. Jadi nggak tiba-tiba aja muncul hitam lurus. Dari mana? Dia riset ini. Ada yang ngelihat sekarang kan dengan Google itu bisa ngelihat cuaca 200 tahun silam. Jadi ngelihat oh Jogja tahun 1825 itu cuacanya begini, gini. Ya kan? Sehingga mereka bisa punya hipotesis tapi yang ilmiah. Itu yang dibutuhkan di era 5.0. Bagaimana berinovasi, bagaimana mereka mewujudkan sebuah imajinasi, sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh teknologi. Berat juga PR-nya ya Pak, untuk guru-guru yang, kalau yang Bapak tadi bilang ya, menyiapkan segala macam sesuatu yang out of the box seperti itu kan agak berat Pak. Ya memang, ya tadi kan, tantangan akan sulit sekali mengharapkan guru untuk ngajarin caranya nyangkul kalau dia hanya tahu caranya pakai busur dan panah. Ya kan? Ini kan perbedaan ini. Jadi ya memang kita harus menyiapkan gurunya. Kuncinya kan di situ. Salah satu revisi Undang-Undang Sisdiknas itu kalau kita mau revisi, bagaimana kita menyiapkan guru-guru, tenaga pendidik yang memang sesuai dengan kebutuhan era masa depan, bukan era masa lampau. Jadi bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi kompetensinya, karir mereka, itu yang harus kita siapkan. Jadi udah satu komplit ini yang masalahnya memang kompleks. Tapi kan harus segera dimulai, kalau enggak ya kita semakin jauh tertinggal. Sedangkan kita harus punya optimisme, seberapa jauh pun kita tertinggal, kita bisa menyalip lagi, sama seperti Australia dulu, sama seperti Singapura, sama seperti Malaysia, ya kan? Dulu itu Malaysia itu impor guru.
dari kita, belajarnya dari kita. Tapi sekarang orang Malaysia seleranya turun. Mereka beli import asisten rumah tangga. Jadi yang salah orang Malaysia, bukan kita. Iya. Harusnya kalau kita mengimpor guru-guru dari negara luar kali Pak ya? Nggak harus Nggak seperti juga. itu. Untuk ada cara-cara sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan guru-guru kita yang nggak harus, karena kan juga mengimpor guru itu juga punya tantangan bahasa dan lain sebagainya kan. Bahasa Indonesia jadi tadi kita nggak becus mau kasih bahasa asing lagi, tambah nggak ngerti nanti. Juga jangan sampai ya era kemarin kan kita sempat era RSPI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tuh. Banyak kita ngambil guru asing. Nah, di negaranya tukang tambal ban, cuman karena bentuknya bule, nah di sini suruh jadi guru. Padahal aslinya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Itu yang bahaya kan gitu. Jadi kita justru malah harus punya tenaga pendidik yang kompeten, yang mumpuni, yang mampu mendidik. Oke, siap. Terakhir Pak, Ya, harapan Bapak ini apa nih Pak untuk maksudnya biar kita nih bisa nyalip negara-negara maju yang lain, harapannya apa dan secepat apa Pak di era teknologi sekarang ini? kita punya banyak kelebihan. Ya. Dari tadi sisi sumber daya alam yang begitu luar biasa kayanya, sehingga menjadi tempat untuk belajar di Indonesia itu banyak sekali. Tadi kan bedain dengan Singapura. Singapura nggak ada tempat belajar, mau belajar apa? Minyak nggak ada, ya kan? Emas nggak ada, apa nggak ada, gunung aja nggak ada di sana, ya kan? Gimana mau belajar tentang gunung, tentang vulkanologi, tentang nggak ada. Indonesia itu bisa belajar apa saja, ya kan? Kemudian kita punya manusia yang begitu banyaknya, 280 juta manusia. Nah ini yang belum dikelola secara baik, karena memang pemerintah kita ini lebih suka untuk membangun sesuatu yang fisik. Kan kelihatan kalau jalan tol itu kan kelihatan, airport kelihatan. Tapi kalau bangun manusia kan nggak kelihatan. Gimana cara kelihatan yang bangun manusia? Itu satu. Yang kedua, bangun manusia itu nggak bisa instan. Harus bertahap. Nah, sekarang anak dari SD sampai SMA aja udah 3 periode tuh. Iya. Jadi kan nggak bisa tuh satu presiden tuh. Itu baru anak SD sampai SMA, belum kuliah nih. Kalau sampai kuliah bisa 5 periode kan gitu. Nah, berarti kita harus punya pimpinan negara yang memang tidak penting untuk menunjukkan legasinya. Oh, saya bikin ini, bikin itu. Ingat aja, lagu kebangsaan kita kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan? Bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya. Bisa aja Bapak. Loh, kan syairnya Iya, begitu. iya, Pak. Jadi, Iya, Pak, bener, jadi Pak. ini yang harus kita ingatkan, dan kita butuh suara rakyat untuk menuntut siapapun yang jadi pemerintah untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Jadi menjadikan pendidikan gratis, mencerdaskan, membiayai pendidikan, anggaran pendidikan harus 20% minimal kan gitu. Jadi kelihatannya memang kayaknya nggak ada. Tapi dengan membangun manusia, kita akan mampu bikin kereta cepat, kita akan mampu bikin ibu kota baru, kita akan mampu bikin apa saja. Kuncinya di manusia. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Indra sudah bisa berbagi di channel kami. Semoga Pak Indra sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak. Sama-sama.